Oke, kita lanjut ke soal praktikum yang kedua, yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar menggunakan algoritma counting sort. Sebelum masuk ke kode programnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu algoritma counting sort itu seperti apa. Ini saya buat simulasinya menggunakan Excel saja ya, mohon maaf. Jadi misalnya kita diberikan 8 angka dalam array. Misalnya ini 2, 5, 3, 10, 7, 9, dan 13 dan 1. Di sini ada 8 array dengan indeks dari 0 sampai dengan 7. Pertama-tama kita akan dalam counting sort ini dia akan mencari berapa nilai maksimal yang terdapat di array ini. Jika dengan contoh ini maka nilai maksimalnya adalah 13. Setelah itu dia akan menyiapkan sebuah array kosong yang berfungsi untuk menghitung penjumlahannya sejumlah dengan indeks sampai dengan 13. Dari 0 sampai dengan 13 karena dia menggunakan nilai maksimumnya. Setelah itu yang kedua, tahap yang selanjutnya adalah menghitung berapa kali kemunculan data pada array yang ada. Jadi misalnya di sini indeks ke 0. Apakah ada angka 0 yang muncul? Apakah ada nilai 0 yang muncul pada array yang di awal ini? Enggak ada, berarti tetap 0. Terus masuk ke indeks yang berikutnya, indeks ke 1. Apakah ada angka 1? Ada. Ada 1, berarti kita tulis di sini 1. Jadi awal yang semulanya ini adalah 0. Gini. Indeks ke 0, apakah ada angka 0? Tidak ada. Lanjut ke indeks ke 1, apakah ada angka 1? Ada. Berapa kali? 1 kali. Kemudian apakah indeks kedua, apakah ada angka 2? Ada. 1 kali. Apakah ada angka 3? Ada 1 kali. 4 enggak ada. 5 1 kali. 6 7 8 9 10-nya sekali. Ini enggak ada, dan 13-nya sekali. Nah, array yang awal mulanya kita siapkan kosong ini kemudian berisi angka seperti ini. Setelah itu tahap selanjutnya adalah array yang ada ini akan dijumlahkan dari depan sampai ke akhir arraynya. Jadi misalnya dari depan angkanya 0, 0 ditambah array kedua, array ininya 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 0 sama dengan 3, sampai ke ujung arraynya ya. Nah, setelah ini adalah inti dari proses sorting. Jadi akan disiapkan dulu array kosong lagi untuk menyimpan outputnya nanti. Jadi misalnya di sini kita siapkan array dengan indeks dari 0 sampai dengan 7 karena tadi di awal jumlahnya juga 7 ya. Ada 8 indeks. Dengan angka 0 yang akan kita siapkan ini, dia akan mulai menghitung menggunakan indeks. Jadi untuk array yang pertama bernilai 2 di sini akan dicari ke bagian yang ini. Ini kan tadi arraynya udah ini ya hilang. Kita anggap ini array ini sudah terreplace dengan isi yang ada di sini. Jadi kita cari dari indeks yang pertama dulu, yaitu indeks yang ke 0. Indeks yang pertama bernilai 2. Kita harus mencari indeks kedua dari array yang dihitung tadi. Temukan nilainya sama dengan 2. Nilai ini dikurangi 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Cari indeks ke 1 di output sini, kita tulis nilainya di sini. Jadi nilai 2 ini kita pindahkan, tempat memindahkannya itu indeksnya dihitung berdasarkan yang ada di sini tadi. Contoh berikutnya, yang kedua adalah 5. Cari indeks kelima. Indeks kelima yaitu ini.
Indeks kelima bernilai 4. 4 dikurang 1 yaitu 3. Berarti indeks ketiga bernilai 5. Selanjutnya 3. Kita cari indeks ketiga. Indeks ketiga bernilai 3. Dikurang 1 sama dengan 2, maka indeks kedua bernilai 3. Kemudian yang berikutnya 10. Indeks ke-10 bernilai 7. 7 dikurang 1 sama dengan 6, maka indeks ke-6 di sini berisi nilai 10. Lanjut 7. Indeks ke-7 bernilai 5. 5 dikurang 1 4, maka indeks ke-4 di sini bernilai 7. Lanjut lagi indeks berikutnya yaitu angka 9. Cari indeks ke-9 di sini yaitu ini bernilai 6. 6 dikurang 1 sama dengan 5, maka indeks ke-5 dari array output ini bernilai 9. Kemudian 13 kita cari indeks ke-13 bernilai 8. 8 dikurang 1 sama dengan 7, maka indeks ke-7 bernilai 13. Kemudian yang terakhir adalah angka 1. Indeks ke-1 bernilai 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0, maka pada array outputnya indeks ke-0 bernilai 1. Sampai di sini proses sortingnya selesai. Oke, kita akan langsung ke kode programnya. Di sini saya sudah membuat kelas counting sort ya. Selanjutnya kita buat metode main seperti biasa. Yang pertama saya akan membuat deklarasi variabel jumlah dengan tipe data integer. Ini untuk menampung berapa banyak angka yang mau kita urutkan nanti atau panjang arraynya nanti berapa. Nah, di sini ini variabel untuk menampungnya. Setelah itu kita butuh scanner ya. Scanner input misalnya namanya sama dengan new scanner. Ini kayak biasa untuk dapat menerima inputan ya. Masih merah karena kita belum import library-nya. Kita import dulu. Kita buat tampilannya berapa angka, jumlah angka yang mau diurutkan, jumlah angka yang ingin diurutkan, atau panjang array ya maksudnya di sini. Jumlah sama dengan input dot next integer. Sudah, kita gunakan perulangan for, misalnya pakai A saja ya. Kali ini A sama dengan 0, A kurang dari jumlah plus A. Kita buat angka ke A, karena saya maunya 1 ya di sini, sementara A nya dimulai dari 0, maka ini A plus 1 sama dengan kita simpan. Di sini error karena kurang ini ya. Kita simpan ke dalam variabel array. Kita deklarasikan dulu ya di atas ini. Integer array sama dengan new integer dengan panjang array sejumlah itu. Maka di sini array ke A sama dengan input dot next integer. Nah, kita ambil arraynya dari yang kita inputkan nanti. Selesai, saya mau dia ke bawah ya. Deret angka /n, deret angka yang ingin diurutkan.
tambahkan titik 2. Kita copy aja lah ini. Oh, nggak bisa ya kalau nggak ada kurungnya, dia nggak mau. Oke, kita tulis aja system.out.print. Nah, dengan array ke A plus. Coba kita lihat dulu ya. Kita geser dulu, sorry. Jumlah angka yang diurutkan misalnya 6, angka ke-1 3, kedua 5, ya, oke. 1 6 2 9 3 5 1 6 2 9. Oke, saya mau ganti modifikasi bagian yang ini supaya dia nggak ke bawah. Yang ini juga. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah sekarang kita lanjut ke mencari nilai maksimal dari array yang ada. Kita buat saja variabel maksimal misalnya sama dengan 0. Kemudian kita buat perulangan integer a sama dengan 0, a kurang dari jumlah plus a. Di sini kita melakukan pengecekan apabila nilai array ke A lebih besar dari nilai max, maka nilai max sama dengan nilai array. Jadi ini kayak nukar aja sebenarnya. Untuk array yang pertama misalnya tadi 6, kalau 3. Kalau dicek 3 ini lebih besar dari 5, maka ambil 3. Kalau enggak ya tetap 5. Kalau habis itu dicek lagi, kalau 5 lebih besar dari 1, yang diambil adalah 5. Begitu seterusnya sampai indeks yang terakhir, sampai diperoleh nilai max. Sampai di sini kita sudah mendapatkan nilai maksimal. Selanjutnya kita butuh array kosong, array baru yang kosong untuk menampung hasil perhitungan nanti. Kita beri nama aja misalnya array integer count di sini dalam bentuk array sama dengan new integer dengan panjang indeksnya yaitu nilai maksimum tadi ya. Di sini max plus 1. Kenapa max plus 1? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita akan membuat array dengan panjang maksimalnya itu karena indeks kalau sampai max aja indeksnya hanya akan sampai 12. Kita butuh sampai indeks ke 13. Jadi kita buat max plus 1. Setelah itu kita beri nilai kosong pada array yang bernama count ini tadi ya, sebagai rumah awal. Jadi misalnya integer a sama dengan 0. Kurang dari, di sini bukan kurang dari jumlah lagi ya, tapi kurang dari max plus 1 karena yang terbentuk tadi arraynya adalah itu berjumlah 14 ya, 13 plus 1. Setelah itu kita beri count ke a sama dengan 0. Nah, sampai di sini, inisiasi array yang bernama count ini selesai. Kita sudah mendapatkan ini sampai baris ke yang ini. Yang ini sudah jadi. Selanjutnya adalah baris perhitungannya, menghitung berapa kali nilainya muncul. Selanjutnya kita akan buat perulangan untuk menghitung jumlah angka yang ada tuh sebanyak apa. Maka a kurang dari jumlah plus a
array count dengan indeks array ke A, di sini plus plus. Jadi akan selalu ditambahkan. Kalau ini adalah bagian yang ini, Jadi kalau indeks ke 1 ada angka 1 di sini, maka indeks ke 1 jumlahnya 1. Nanti kalau ada angka 1 lagi dia akan berjumlah 2. Kemudian 2 di indeks kedua ada berapa kali yang muncul? 1 kali. Nanti outputnya ini kalau kita cetak akan jadi seperti ini ya. Sudah, selanjutnya adalah membuat penjumlahannya. Penjumlahannya ini kita akan gunakan for lagi. Nah, untuk yang ini A-nya kita beri nilai 1 ya. Karena yang nolnya ya tetap 0 aja, nggak akan kita hitung. A kurang dari max plus 1 plus A count ke A sama dengan plus sama dengan count A min 1. Sampai di sini kita udah sampai pada baris ke sini ya. Selanjutnya kita hanya akan membuat array kosong dulu untuk menyimpan hasil outputnya. Nah, kita buat for integer A sama dengan 0, A kurang dari jumlah, plus A, kita buat dulu integer output misalnya ya, array untuk menampung nilai output nanti sama dengan new integer jumlah sepanjang array awal. Di sini output ke A sama dengan 0. Nah, ini kita menginisiasi output ya. Kita menyediakan baris yang ini nih. Untuk hasil output nanti kita sediakan dulu array yang semua indeksnya bernilai 0. Nah, coba kita bikin tampilannya dulu ya, biar nanti perbandingannya enak. Apakah sudah sesuai dengan algoritma di Excel yang saya jelaskan tadi? Kita mulai dari sini, array count yang pertama. Array counting, array count awal, array count pertama berisi titik 2. Di sini saja ya kita buat. Count A plus Nah, ini kita copy aja, kita simpan lagi untuk yang setelah perhitungan. Array count setelah dihitung berisi ini, sama copy aja. Ini juga sama ya. Ini tampilannya biar enak aja lihat prosesnya nanti dari apa menjadi apa, kemudian jadi apa. Ini setelah penjumlahan berisi for, ini masih sama-sama array count semua ya. Jadi di sini akan kelihatan proses perubahannya si array count ini.
array output ini ya pasti 0 aja ya kan, karena baru sampai di kita beri nilai 0. Array output awal berisi, ini jangan pertama kali ya, awal aja. Kita copy aja output. Oke, coba kita running lagi, apakah sudah tampilannya sudah lebih baik. Misalnya ada 6 angka, 8, 15, 13, 2, 10, 5. Deret angka yang ingin diurutkan, array count awal, array count setelah. Oke, array count awal. Kita beri /n saja di sini. Sebenarnya diberi ini juga bisa ya, tapi begini aja lah, /n. Biar ke enternya lumayan. Ini biar rapi aja ya, nggak wajib juga sih, cuman biar kelihatan aja prosesnya itu dari mana ke mana, perhitungannya sudah sampai mana. Nah, kayak gini kan enak tuh lihatnya. Deret angka yang ingin diurutkan 8, 15, 13, 2, 10, 5. Array count awal yang kita sediakan ini sebanyak 15 ya. Karena maksimumnya 15, berarti di sini sampai indeks ke 15. 0 sampai 15. Terus array count-nya, oh ya, oke, salah ya. Array count setelah dihitung berisi, berarti ini nggak bisa kita taruh di sini untuk cetakan ininya. Karena kalau ini kenapa saya pakainya jumlah, karena ngeceknya itu berdasarkan jumlah ini aja. Oh, indeks kedua munculnya sekali, indeks kedua munculnya sekali. Jadi saya bukan yang, kan ada juga tuh yang indeks ini yang dibandingkan indeks ke 0, ada nggak di atas. Kalau ada munculin satu kali, kalau ada tambahkan lagi. Tapi kalau saya enggak, saya ambil dari sini langsung. Jadi bukan semua indeks yang ada di sini yang dicek, melainkan ini. Indeks kedua muncul sekali, indeks kelima muncul sekali, indeks ketiga muncul sekali. Itulah gunanya kenapa kita menaruh nilai 0 di awal ini, supaya indeks yang tidak muncul di atas ini maka akan bernilai 0. Sebenarnya ini sudah benar aja, cuma cetakannya aja yang kita perlu modifikasi. Nah, seperti ini. Kita running lagi. Berapa tadi? 8, 15, 13, 2, 10, 5. Lanjut ya, kita ke proses untuk menghasilkan yang ini. Saya butuh integer nilai ini untuk menampung nilai sementara ya, nilai dari array. Kita kasih nilai 0 aja dulu. Kemudian for integer a sama dengan 0, a kurang dari jumlah plus a, nilai sama dengan array ke a. Jadi maksudnya ini adalah barisan itu adalah kita punya variabel baru satu, nilai untuk menampung sementara ya. Nilai dari array ke pertama ini kita tampung dulu ke variabel nilai, berarti array yang pertama sama dengan 2. Lanjut adalah cari indeks yang kedua, ambil nilainya dikurangin 1. Maka
Kita akan masukkan nilai ini ke dalam array yang bernama output tadi dengan indeks count nilai kurang 1 sama dengan nilai. Nah, baris yang ini tadi menjelaskan yang ini tadi. Angka 2 kita masukkan dulu ke variabel nilai, setelah itu kita cari indeks kedua, nilainya berapa, dikurang 1, 2 kurang 1 sama dengan 1, maka indeks ke 1 di output kita isi dengan nilai tadi. Sampai di sini tuh sebenarnya udah selesai ya algoritma sortingnya ini, karena sudah berhasil mensorting. Tapi kita akan buat lagi satu perulangan. Ini fungsinya untuk mengisi nilai output ke array. Array A sama dengan output A. Maka variabel array tadi yang semulanya kita isi dengan angka acak akan berubah isinya menjadi angka yang sudah tersorting. Setelah ini kita buat tampilannya dulu ya. Array output setelah sorting berisi nilai sebenarnya ini perulangannya kalau nggak mau dipanggil-panggil terus seperti ini, kita bisa bikin fungsi ya, fungsi kemudian tinggal kita panggil saja, tapi nggak apa-apa, kita buat aja dulu begini. Ini kita copy lagi ke sini. Array setelah proses counting sort berisi nilai. Di sini array. Kita coba ya menggunakan angka yang ada di Excel ini tadi, ada 8, 2, 5, 3, 10, 2, 5, 3, 10, 7, 9, 13, 1, 9, 13, 1. Coba kita bandingkan dengan ini ya. Baris pertama array count awal 00, 011. Nah, ini sudah sama ya ini. Sampai di sini maka selesailah sudah praktikum yang kedua untuk mata kuliah struktur data ini. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Sampai ketemu lagi di praktikum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.